Assalamualaikum. Pernah nggak sih kepikiran dalam setiap rakaat sholat kita, ada satu ayat yang kita ucapkan lagi dan lagi? Sebuah deklarasi yang sebenarnya fundamental banget, tapi mungkin kita belum sepenuhnya sadar sedalam apa maknanya. Nah, hari ini kita mau coba bedah jantungnya surat Al-Fatihah. Sebuah ayat yang konon katanya ini adalah rahasia dari Al-Quran itu sendiri. Oke, kita mulai dari sini ya. Sebagian ulama salaf itu bilang kalau Al-Fatihah itu rahasianya Al-Quran. Dan yang lebih bikin penasaran lagi, rahasia dari Al-Fatihah itu sendiri berpusat cuma di satu ayat ini. Jadi ini bukan sekedar ayat biasa. Ini tuh semacam kunci utama untuk ngebuka seluruh pesan Al-Quran. Bikin penasaran banget kan? Oke, sekarang kita coba pecah ayat ini jadi dua bagian. Kita lihat dulu deklarasi pertama kita kepada Allah yang isinya adalah tentang ibadah yang benar-benar eksklusif. Nah, ini dia ayatnya. Ayat kelima dari surah Al-Fatihah. Kaligrafinya indah banget, bunyinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Cuma dua kalimat pendek, tapi ini adalah fondasi dari seluruh agama kita. Yuk, kita fokus ke bagian yang pertama dulu. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Coba deh perhatikan susunan katanya, karena di situ tuh ada rahasia penting. Tapi sebelum ke sana, emangnya apa sih makna ibadah itu sebenarnya? Jadi gini, menurut syariat, ibadah itu jauh lebih dalam dari sekedar ritual sholat atau puasa. Ibadah itu adalah puncak dari rasa tunduk dan patuh. Ini adalah sebuah ekspresi yang lahir dari tiga perasaan terkuat yang digabung jadi satu. Cinta yang sempurna, ketundukan yang total, dan rasa takut yang penuh dengan rasa hormat kepada Sang Pencipta. Nah, sekarang pertanyaan besarnya. Dalam bahasa Arab, secara teknis kalimat ini bisa aja dibikin na'budu iyyaka, yang artinya sama, kami beribadah kepadamu. Tapi Al-Quran memilih untuk meletakkan iyyaka di depan. Kenapa ya penekanan pada hanya kepadamu ini jadi sepenting itu? Nah, disinilah letak keajaiban tata bahasa Arab. Dengan menaruh objek iyyaka di depan, ada beberapa tujuan yang langsung tercapai. Pertama, jelas untuk menarik perhatian. Tapi yang kedua, dan ini yang paling krusial, adalah untuk pembatasan, untuk menegaskan eksklusivitas. Jadi seolah-olah kita lagi teriak bilang, kami ini nggak beribadah ke siapapun, kecuali hanya kepadamu. Nggak ada yang lain. Titik. Oke, dari deklarasi ibadah tadi, kita pindah ke pilar kedua dari ayat ini, yaitu deklarasi tentang pertolongan. Bagian keduanya berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Polanya sama persis loh. Kata iyyaka lagi-lagi ditaruh di depan. Tujuannya apa? Ya untuk memberikan penekanan yang sama kuatnya, bahwa pertolongan itu sumbernya cuma satu, yaitu Allah, dan kita hanya minta kepadanya. Hubungan antara dua kalimat ini tuh indah banget. Iyyaka na'budu, itu adalah tujuannya, goal utama hidup kita. Terus iyyaka nasta'in, itu adalah sarananya, satu-satunya jalan untuk bisa mencapai tujuan tadi. Jadi yang pertama itu pernyataan, buat bebas dari syirik. Nah yang kedua itu adalah sikap untuk lepas dari rasa sombong, dari merasa hebat dengan usaha dan kekuatan kita sendiri. Nah, ini bagian yang paling seru. Ternyata, ayat ini bukan cuma deklarasi satu arah dari kita. Ini adalah separuh dari sebuah percakapan, sebuah dialog langsung dengan Tuhan. Coba deh kita renungin sebentar. Setiap kali kita berdiri sholat, terus kita mengucapkan kalimat ini, pernah nggak kebayang kalau saat itu juga, detik itu juga, ada jawaban langsung yang diberikan? Jadi dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, dijelaskan dialog ini. Inilah bagian kita. Saat seorang hamba bilang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa ya yang terjadi setelah itu? Dan ternyata Allah menjawab secara langsung. Dia berfirman, inilah bagian antara diriku dan hambaku. Dan untuk hambaku, apa yang ia minta. Masya Allah. Ini kan mengubah segalanya ya. Salat kita yang mungkin tadinya terasa monolog, langsung berubah jadi dialog yang super intim. Jadi kayak sebuah perjanjian yang diperbarui setiap saat. Kita berjanji menyembahnya, dan dia berjanji akan mengabulkan apa yang kita minta. Jadi poin utamanya adalah, gimana caranya kita bisa paham bahwa satu ayat pendek ini ternyata merangkum seluruh fondasi keimanan kita. Intisari ayat ini bisa kita simpulkan jadi tiga kesadaran penting. Pertama, pembebasan total dari segala bentuk syirik. Kedua, melepaskan ego kita dan sadar sepenuhnya bahwa kita ini bergantung mutlak sama Allah. Semua kekuatan itu cuma miliknya. Dan yang ketiga, ya, penyerahan diri secara total. Inilah kan inti dari kata Islam itu sendiri. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini.
Kita ini mengucapkan deklarasi agung ini lebih dari belasan kali, setiap hari. Coba bayangkan deh dampaknya gimana jadinya kalau makna pembebasan, ketergantungan, dan penyerahan diri ini beneran meresap. Bukan cuma di mulut, tapi meresap ke dalam setiap keputusan, setiap tindakan, bahkan setiap tarikan nafas kita. Assalamualaikum. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe.